Sobat PPPK 2021. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai dasar komunikasi. Materi dasar komunikasi merupakan salah satu materi yang juga ada dalam SUM PKB seri belajar, guru pembelajar. Nah, di situ ada salah satu modulnya berkaitan dengan dasar komunikasi. Hari ini kita akan langsung ke soalnya. Nomor 1. Berdasarkan kuantitas orang yang terlibat dalam proses komunikasi, komunikasi digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu, jadi ini kata kuncinya ada di sini teman-teman ya, kuantitas. Nah, kuantitas di sini berarti berkaitan dengan jumlah, ya, jumlah. Nah, komunikasi berdasarkan kuantitas atau jumlah itu dibagi menjadi komunikasi interpersonal, berarti ini adalah komunikasi antar orang. Kemudian ada komunikasi kelompok, ya, individu dengan kelompok ataupun antar kelompok, dan ada komunikasi massa. Maka jawaban yang tepat adalah B, komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. Nomor 2, komunikasi itu merupakan proses simbolik. Pernyataan ini merupakan, ya, karena ini adalah proses simbolik, artinya menyampaikan pesan-pesan dalam bentuk, bisa awalnya dari mulai pemikiran atau maksud dalam benak hati, kemudian diubah menjadi kode, begitu, yang biasa disebut dengan proses encoding. Itu adalah suatu prinsip-prinsip dalam komunikasi. Maka jawaban yang tepat adalah D. Nomor 3, merancang pertanyaan-pertanyaan dalam proses pembelajaran yang bertujuan memotivasi siswa untuk tetap menaruh perhatian pada pembelajaran atau pada pelajaran dan mengontrol siswa tetap fokus pada pelajaran sebaiknya dibuat atau disusun dalam RPP pada bagian apa. Nah, kita ketahui bahwa kegiatan dalam yang sudah ditulis dalam RPP itu meliputi ada kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan. Di dalam kegiatan pendahuluan itu, ya, di sini adalah memunculkan motivasi, memunculkan antusiasme siswa, kemudian motivasi, ya, kemudian mengkaitkan dengan pelajaran sebelumnya. Kemudian ketika kita bicara dengan kegiatan inti, itu ada 4C atau 4CS apabila dalam modul SIM PKB. 4C itu apa? Ada critical thinking, ya, critical thinking, kemudian ada creative, ya, kemudian ada communication, dan juga ada collaboration. Nah, kemudian ada kegiatan penutup, ya, bisa buat assignment atau assessment, tugas ataupun kuis ataupun yang lainnya. Nah, tapi di soal ini salah satu soal SIM PKB, ya, hati-hati teman-teman jangan terjebak. Oh, ini memotivasi, maka pendahuluan. Tinggal kita lihat dulu memotivasinya bagaimana di awal, memunculkan, ya, memunculkan motivasi di awal atau seperti apa? Karena ini bertujuan memotivasi siswa untuk tetap menaruh perhatian pada pelajaran, berarti kan ada kata tetap. Berarti pembelajaran sudah dimulai, tetap fokus pada pelajaran. Maka jawabannya adalah kegiatan inti, karena pelajaran sudah berlangsung. Nomor 4, pernyataan yang bertujuan memunculkan. Nah, ini ada kata memunculkan, berarti awal, minat dan keingintahuan peserta didik, sehingga perhatian didik terfokus, ya, sebaiknya dilakukan pada saat, karena ini memunculkan, maka jawabannya adalah B, pendahuluan. Nomor 5, seorang guru dituntut memiliki kemampuan keterampilan bertanya pada proses pembelajaran. Di antara pertanyaan di bawah ini, manakah yang kurang tepat mengenai pertanyaan dalam pembelajaran? Ya, fungsi pertanyaan dalam pembelajaran yang pasti yang pertama untuk eksplorasi, ya,
Eksplorasi itu apa? Merangsang siswa untuk mencari bahan yang lebih banyak, mengeksplor. Yang kedua, pertanyaan juga bisa mendorong minat dan motivasi dari peserta didik itu untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, mengembangkan dan membangun konsep diri siswa secara individu terhadap pemahamannya dia. Maka yang bukan adalah D, mengukur keberhasilan guru dalam menyampaikan pokok pelajaran. Karena keberhasilan guru merupakan salah satu jenis evaluasi formatif. Nomor 6. Indikator keterampilan komunikasi melalui presentasi hasil kerja ilmiah yang dilakukan oleh siswa dapat diukur melalui aspek-aspek berikut, yaitu A. Siswa bekerja sama, berarti ini bukan aspek presentasi ya, kolaborasi. Kemudian B. Siswa melakukan praktikum, ini aspek praktek ya di sini. C. Siswa mengumpulkan bukti-bukti hasil pengamatan, observasi kemudian dikumpulkan. Yang D. Mengungkapkan, karena ini presentasi kan berarti menyampaikan ya. Presentasi berarti menyampaikan, memaparkan, ataupun mengungkapkan. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah D. Siswa mengungkapkan data yang diperoleh dari pengamatan. Nomor 7. Contoh pesan nonverbal pada proses pembelajaran di kelas yaitu A. Siswa menanggapi langsung pertanyaan. Menanggapi langsung pertanyaan dari guru yang ditunjukkan kepadanya. Berarti ini verbal ya, karena langsung diucapkan. Guru memberikan instruksi dengan tegas supaya siswa tidak bekerja sama dalam mengerjakan ujian. Memberi instruksi verbal juga. Kemudian siswa bertanya langsung tentang materi pelajaran yang tidak dimengerti. Verbal juga. Kemudian guru memberikan standing applause ya kepada kelompok presentasi hasil kerjanya bagus, yang hasil kerjanya bagus. Standing applause ini berarti motorik ya, karena berdiri dan memberikan tepuk tangan ya, tidak berupa verbal. Maka jawaban yang tepat adalah D. Non verbal. Nomor 8. Ketenangan yang ditunjukkan guru akan menimbulkan kesan bahwa guru sudah berpengalaman dalam menghadapi siswa dan menguasai persoalan yang dibahas. Hal tersebut merupakan faktor yang mendukung timbulnya etos pada guru bersumber dari. Jadi etos guru ada beberapa, ada di modul SIM PKB. Teman-teman yang ingin belajar lebih detail lagi, di sini kami akan menjelaskan. Yang pertama ada preparedness. Preparedness ini artinya adalah persiapan, yaitu contohnya adalah guru mempersiapkan bahan materi itu dengan sebaik-baiknya. Prepare artinya dia memiliki kesiapan ya dalam menghadapi kondisi di kelas ya, materi pemahaman ya. Kemudian ada seriousness. Seriousness itu adalah kesungguhan. Jadi guru menyampaikan materi itu dengan serius. Serius di sini bukan berarti tidak boleh disisipkan humor, boleh, asalkan humor di sini fungsinya hanyalah untuk menarik perhatian dan antusiasme siswa, jadi tidak dominan. Kemudian sincerity atau ketulusan. Ketulusan di sini mungkin seorang pendidik ya dalam membantu siswanya mengalami kesulitan belajar tentu dengan ketulusan. Kemudian confidence atau percaya diri. Nah, itu ditunjukkan apabila seorang pendidik itu tidak ragu-ragu dalam menyampaikan suatu materi dan tidak dan menyampaikannya secara konsisten. Kemudian poise, poise itu ketenangan. Ketenangan itu bagaimana? Ketenangan ini dari seorang guru itu akan menimbulkan kesan di mata peserta didik bahwa guru ini sudah berpengalaman dan sanggup menghadapi, menguasai persoalan yang dibahas. Dan di soal di sini berbicara tentang ketenangan, maka jawabannya adalah poise. Nomor 9. Kesederhanaan bisa menunjukkan kemurnian sikap, gaya bicara dan penampilan yang tidak dibuat-buat atau tidak meniru gaya orang lain dapat membangun percaya diri. Hal tersebut merupakan bagian dari etos guru yang mana, teman-teman? Confidence tadi sudah dijelaskan, seriousness sudah, moderation, nah itu adalah kesederhanaan,
Nah, kesederhanaan di sini artinya adalah guru atau pendidik itu memunculkan kemurnian sikap baik itu dari gaya bicara maupun penampilan yang tidak dibuat-buat atau meniru gaya orang lain. Kemudian ada prinsip itu keramah taman. Keramah taman, keramah tamahan di sini artinya guru itu santun dalam berucap, dalam menjelaskan materi. Maka jawaban soal ini karena berkaitan dengan kesederhanaan, jawabannya adalah moderation yang C. Nomor 10. Lambang kata yang sama akan diartikan berbeda untuk orang-orang yang berlainan. Kata cokot berarti ambil untuk orang Sunda. Sedangkan kata untuk orang Jawa berarti kata cokot itu adalah makan. Banyak kata-kata dalam konteks pembelajaran IPA yang maknanya dapat berbeda, ya, berbeda bila kita tidak memahami konteks yang menyertai dalam suatu proses pembelajaran. Hambatan komunikasi pada kasus tersebut adalah, jadi ini adalah satu kata memiliki dua makna. Makna pertama yang ada di Sunda dan makna kedua yang ada di Jawa. Nah, hal seperti ini dalam bahasa Indonesia disebut sebagai semantik. Satu kata yang memiliki dua makna. Maka hambatan komunikasi pada kasus ini adalah gangguan semantik. Terima kasih atas perhatian dari Sobat PPPK 2021. Semoga materi kali ini mengenai dasar komunikasi dapat dipahami dengan baik. Sampai bertemu di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Tetap jaga semangat. Salam cerdas, salam hebat. Terima kasih.